Oh itu nggak ada kaitannya ya Pak? Iya. Mas Andi, ada etikat damai nggak sama pihak PS Glow? Dari mana Mas? Dari RCTI. Ada etikat kekeluargaan nggak sama pihak PS Glow mungkin? Kita jalani aja. Iya. Nanti gini, apakah ada perdamaian atau tidak? Ya nanti kita lihat ke depannya. Kita lihat ke depan. Mungkin detailnya apa sih yang menjadi hal yang sangat dirugikan untuk MS Glow sendiri? Kalau yang kita laporkan adalah penjiplakan ya, penjiplakan. Kalau kerugiannya ya imaterial dan material. Jadi penjiplakan bisa dicek sendiri lah gitu. Pokoknya yang kita laporkan itu tentang penjiplakan brand. Gitu. Pada tanggal 13 Agustus 2021 itu Barreskrim menerima laporan polisi nomornya B4847 Romawi 2021 SPKT Barreskrim Polri. Di situ pelaporannya adalah yang melapor adalah saudara Aldi Rizky. Yang bersangkutan itu adalah lawyer dari saudari saudari SP ya, saudari SP. Kemudian yang dilaporkan adalah terkait dugaan kejahatan merek ya, merek. Kemudian ada juga kejahatan terkait rahasia dagang, kemudian terkait masalah perbuatan curang, dan juga ada pasal KUHP yang lainnya. Di situ terlapornya itu adalah saudara PS. Kemudian ada PT PS Glow Kosmetik Indonesia, kemudian ada PT EJ. Ya, PT EJ. Nah, oleh penyidik dilakukan penyelidikan. Kemudian pada tanggal 29 Desember 2021 dari lidik dinaikkan oleh penyidik dari penyelidikan dinaikkan ke penyidikan. Pada saat berjalannya proses, ya, saya tambahkan saksi dari laporan polisi itu adalah saudara GWP dan saudara MSA. Ya. Nah, kemudian pada saat dilakukan penyidikan itu ditemukan fakta bahwa ada putusan komisi banding merek dari Ditjen KI Kemenkumham tanggal 20 Desember 2021 yang memutuskan menerima permohonan banding saudara PS dan memerintahkan Dirjen KI untuk menerbitkan sertifikat merek PS Glow. Nah, kemudian petikan putusan dari komisi banding tersebut disampaikan kepada penyidik pada akhir Januari kemarin. Kemudian penyidik meminta pendapat saksi merek, ahli merek atas putusan tersebut. Kemudian pada saat itu setelahnya dilakukanlah gelar perkara. Dan dari hasil gelar perkara tersebutlah penyidik memutuskan pada tanggal 16 Maret 2022 kasus tersebut dinyatakan tidak cukup bukti. Apa sebenarnya kan yang kita lawan kan sebenarnya harusnya Deddy Corbuzier kan, papanya. Tapi kalau memang rangkaiannya harus lawan Aska dulu ya nggak apa-apa. Itu Aska yang mau langsung ya? Ya Aska yang mau langsung ditanya papanya ada di media sosial, ya udah nggak apa-apa, kita jalanin aja. Tapi udah latihan-latihan belum? Ya pasti setiap hari latihan, sebelum syuting kita pagi lari, terus siang latihan teknik, pastilah latihan. Nah, untuk Aska sendiri nih, kompetisi ini nggak ada masalah gitu kan? Enggak ini mah secara pribadi ya udah kita memang latihan tinju ini aja buat olahraga aja gitu. Nggak ada urusan apa ini tuh. Yakin mau ngelawan anak aku udah umur 8 tahun loh latihannya. Bapaknya aja sempet patah waktu itu hidung apa-apanya gitu. Terus ngelawan dia. Ya
Semoga beruntung aja deh udah hari itu. Prediksinya mungkin ya. Prediksinya saya pegang anak saya. Dia suka boxing, dia dari umur 8 tahun latihannya. Terus udah gitu juga kan suka nge-gym juga kan. Gitu. Terus dan dia juga kan tahu-tahu bukan hanya boxing aja tapi seni bela diri yang lain juga dia banyak. Ada Brazilian Jiu-Jitsu, ada Taekwondo, ada juga Wing Chun ya kan. Boxing, jadi banyak yang dia tekunin ya. Ngobrol sih, ngobrol gitu. Kalau buat saya itu just jokes gitu. Tapi kalaupun beneran ayo ngobrol. Dan lo memperbolehkan? Sebenarnya sih gini loh. Kalau diperbolehkan sih ya diperbolehkan aja, itu namanya olahraga ya gitu. Terus dia gitu kalau misalkan memang tujuannya dari pihak sana juga bukan untuk mendekati seperti mendekati mama aku, ya bagus lah gitu. Ya saya sih cuma kasih pesan latihan aja dulu sebelum bertanding sama anak saya. Bukannya apa-apa ya, karena kan anak saya memang kan profesional ya latihannya gitu. Jadi ya saya tuh pasti support anak saya. Ya ini kan ada pertanyaan, kan harus dijawab. Kalau nggak ada pertanyaan kan jadi nggak jawab. Ini kan fakta-fakta persidangan gitu. Jadi bukan hanya ini, ya, intinya bukan membuka aib, tapi ini kan fakta persidangan dan ini ditanyakan juga oleh teman-teman media di area pengadilan ya. Jadi bukan membuka aib. Itu dari Pak Hamdan tadi penjelasannya cukup memuaskan ya. Tadi banyak sekali ya, saya juga jadinya jadi belajar ya dengan Pak Kiai tentang hukum agama di dalam tadi. Jadi cukup puas lah. Dan tadi ada diskusi juga dengan Pak Hakim, dengan Pak Kiai. Begitupun dari pihak Pak Haji Faisal seperti itu, mungkin mendukung itu aja. Karena ini saya hanya ingin mengucapkan terima kasih kepada teman-teman, karena ini kan sudah sidang terakhir ya. Kita tidak akan bertemu lagi. Jika emang ada salah-salah kata, saya mohon maaf. Saya juga mewakili klien kita, mohon maaf apabila ada salah-salah kata. Kita tidak ingin membuka aib seseorang sebenarnya, tapi karena ini pengadilan, kita berkewajiban untuk membuka fakta seperti itu, dan kita mendukung dengan dalil ataupun keterangan dari saksi ahli atau dari saksi fakta itu aja. Kalau dari pihak kita ya tidak sih sebenarnya Mbak, cuma di luar sana kan ada berita seperti apa ya, membandingkan gimana mau jadi wali segala, ini aja diceraiin sama ini, itu kan ya itu aja sebenarnya. Nah, kalau dari pihak kita sendiri, dari pihak penyidik, santai aja menanggapinya Mbak, gitu, karena udah jelas bukti dalil kita kuat insya Allah. Nah, yakin Insya Allah. Dan kita juga akan kita mengucapkan terima kasih kepada majelis hakim yang telah memeriksa, mengadili dan memutus. Itu aja, Mbak. Saya dapat kabar dari kakak saya. Kakak saya yang menikahkan Vanessa sama Bibi pada saat itu, Pak Gandhi. Kan Dedi nggak hadir, jadi dari Pak Gandhi inilah Dedi baru tahu kalau Vanessa hamil. Jadi kakak saya lah yang menikahkan sirih atau menikah agama dengan Bibi. Jadi pada saat itu mungkin Vanessa takut untuk ngomong dengan Dedi. Jadi dia bicara dengan kakak saya Gandhi. Jadi Dedi tahunya dari Gandhi. Dia bercerita kalau mau nikah sirih dengan Bibi karena alasannya sudah hamil gitu. Tapi dia tidak berani menceritakan, mungkin takut ya, sebagai anak mungkin takut bercerita ke Dedi, takut mungkin Dedi marah atau Dedi bagaimana ya. Akhirnya terjadilah pernikahan sirih itu. Agak shock waktu itu, ya kenapa tidak terus terang pada saat itu ya Vanessa ke Dedi. Jadi sebagai orang tua sedih juga pada saat itu, tapi ya mau gimana, ya sudah kejadian dan sudah nikah siri, sudah dinikahkan sama kakak saya, ya sudah nggak apa-apa. Enggak disebutkan, jadi nggak tahu disebut. Yang tahu itu kan Cynthia, waktu itu kan yang tes speknya kan Cynthia itu. Ya udah, nah itu aja. Jadi jangan lupa untuk subscribe Cumi Cumi. Ditekan ya tombol lonceng merahnya.